Semua jadi. Baris depan, baris pelapis itu nanti akan menjadi kenyataan, become reality. Mari kita berdoa. Setiap kita diperlengkapi, diberi jiwa seorang pahlawan sebagai warrior. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah masuk di tahun baru dan kami sudah sharing sebentar tadi, dan sekarang kami mau meteraikan. We want to seal kesaksian, memeteraikan kesaksian sebentar tadi. Itu adalah introduction saja, pendahuluan, tapi akan lebih banyak lagi hal-hal yang baru yang akan dialami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami, Tuhan memberikan penghormatan kepada kami untuk mengalami, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mau memulakan api revival di dalam bangsa ini. Terima kasih dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, dan kami percaya Tuhan akan mengantar bangsa-bangsa yang lain juga, suku yang lain dalam tim ini, seperti dalam bahasa Tamil. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Pimpin acara kami seterusnya. Kami juga mau berdoa untuk Brother Victor dan Jess. Mereka mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar nanti kami masuk di dalam acara scan dan doa. Apapun acara kami serahkan ke dalam tangan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Segala apa-apa yang, kalau ada yang menghalang, kami mau patahkan itu, kami mau singkirkan itu dalam nama Yesus. Tapi kami mau terus online dengan kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan terus kuat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menjadi matang, kami mau menjadi dewasa. We want to be mature. Kami mau menjadi orang yang dewasa di dalam pelayanan ini, tidak diganggu dengan kata-kata orang, tidak mau diganggu dengan kata-kata yang membuat kami keliru, tidak mau terganggu dengan emosi-emosi yang turun naik yang tidak menentu, tapi kami mau tetap diam di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, sebelum kita mulai, jadi mau balik kah? Kita pray dulu, tawa dulu, pray dulu. 2021. Ya, mari kita sini tengah-tengah, kita doa dulu. Kita doa, ada message 2021 untuk awak. Kita tim melihat Terima kasih Tuhan. Speak to us, speak to them. Thank you Lord. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hadirat Tuhan. Haleluya. Sekarang selama-lamanya
terbuka langitku Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Terbukalah, saya berdoa terang Tuhan. Terang, the light of Jesus. Jesus said, I am the light of the world. Tuhan, berilah terang Tuhan pada saat ini, menerangi. Ya, haleluya. Saya melihat ada terang atas Jess. Saya melihat juga ada terang atas Brother Victor. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus, terbukalah selubung itu, terbuka. Dalam nama Yesus terbuka. Terbuka. Terbuka selubung itu, supaya cahaya itu terus turun atas mereka. Terbuka, terbuka, terbuka di dalam nama Yesus. Terbuka supaya cahaya itu terus boleh menerangi ke atas hidup mereka, terus cahaya. Ras char kasih diara basukondoro sekanama. Terang, terang. Buka. In Jesus name. Terbuka. In Jesus name. In Jesus name. Biar terang itu turun. In Jesus name. Receive. Terima. Receive the anointing. Receive the word. Receive. In Jesus name. Go. Yeah, receive. It is yours. In the mighty name of Jesus. Receive. Yes. Touch. Receive. Anointing. Yeah, terima. It is yours. Receive. In the mighty name of Jesus. Receive. Mighty power. The wind. Masuk. Ya, the light. Sayang Tuhan, terang Tuhan turun. The light, the holy light of Jesus. The holy light, and the holy fire. Just in Jesus, receive. In Jesus, yes. Receive. Yeah, receive. More. Lebih lagi. In Jesus name. Yes. Go. Yes. Just receive the word. The business that I have entrusted to you, Sahebar Basaka, Sakohor Kabasha. Engkau harus setiap hari mempersembahkan di atas mezbah. Mesyakabar setiap hari, dan kau beritahu Tuhan, ini kau punya. Sakar basyah, kami persembahkan, kami hanyalah pelayan. Bisyahor kode, karena melalui sakahabar, apa yang Tuhan berikan ini, akan banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. I bless you in financial, and I bless you in the spiritual. Double blessing.
double blessing, hasyakan. And you will have peace and joy. I give you all of them. The peace, joy, love, power, and blessing. Receive in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ada 4, 5 semua punya. Peace, joy, love, power, blessing. Sudah Tuhan semua. Setiap hari taruh ada macam itu altar. Tuhan, ini bisnesan Tuhan punya. Kami hanya servan saja kerja. Ya, kalau waktu itu awak kasih sama Tuhan, nanti itu God bring many new soul. Okay. Ya, itu satu, dan same time God will bless you. Ya, itu janji Tuhan. Oke, ada apa-apa? Cahaya begitu terang, ada api di kepala masing-masing lah. Habis itu saya ada nampak 2 malaikat jaga. Ya. Itu saya. Saya nampak putih. Putih. Oke. Bersih. Saya nampak bersih. Badan dia bersih, tak ada apa barang. Confirmation yes, cahaya terang sama, dan tangan dia penuh dengan api tadi. Api. Yang kelebihan Brother Victor ni duit USD dekat tangan dia. Saya nampak begitu barang macam dilimpahkan kegembiraan. Yes. Saya nampak macam ada salib, dorang berdua macam bersatu, ada burung yang merpati, Mapati. ya dengan harnap-harnap yang macam gembira, Suasana happy. ramah-ramah macam terbang, macam dorang berlari-lari macam kegembiraan. Adjust. Tadi mula-mula saya nampak ada cahaya turun, tapi dia ada pakai itu seperti Cakap cahaya saya pun Iya, terasa. Saya heran mereka ada pakai jubah, tapi dia ada satu tutup dari kepala. Tetapi dia beginilah, jadi dia itu Dia cahaya ada buka itu atau tak buka? mana? Saya tak tahu. Saya pun rasa terang lah. Tadi saya pun rasa sangat terang. Ada panas. Sangat terang, Oh. terang lah. Tapi saya tak tahu kamu buka lainnya, light ke apa? Tidak, kita tutup mata gelap saja sekarang. Nah, tapi dia ada Ya, betul. dia gelap tapi dia ada cahaya. Saya nampak awak dua berdiri. Saya kenapa? Dia turun terang tapi ada seperti apa yang selubung begitu. Dan saya kata buka tadi. Ya, kalau saya nampak mau orang yang berdiri yang nampak itu salib. Salib yang macam ada sayap. emosi, tapi memang semua confirm ada terang Tuhan. Itu terang itu speak about God's punya glory lah. Ya. God's favor. Ya, favor atas awak. Amin. Ya. Oke, so haleluya. Boleh pulang sudah. Happy. Dah boleh tidur. Dah boleh tidur. Mereka baru habis puasa juga, Pastor. Oh, berapa? Ya, 5 hari. 5 hari. Biarlah. Hari ini hari Khamis kan, 3 hari. Ah. Ya, Baik天啊，礼拜天上， Ya. sampai 4 hari lah, 4 hari. di hari 30. I wonder see the lights coming. Saya pun, Fasting. saya pun nampak itu light leh. Saya ingat kamu buka lagi satu light ke apa. Saya rasa macam terang lah. Kipas saja. Kita cakap mau masuk New Year, Bang. Kita sama-sama Ya, ya. Oh, oke. Kita mau doa. Tapi saya ada satu misi boleh cakap. Iya, ya. Saya rasa jangan marah saya cakap. Kalau saya cakap jangan marah. Iya, ya. Saya takut nanti cakap salah. Cakap pasal akisi tak boleh marah. Iya, ya. Kena strong itu children church lah. Kena tengok berat children church. Jangan marah. Ya, ya. Ini bukan saya cakap. Kamu dengar ya? Sebab kalau you nak itu satu family, mesti nak dapat children church dulu baru dapat satu family. Oke, ya. Jangan marah kalau saya cakap. Kira salah. mana?
Ya, tidak boleh marah, semua tidak boleh marah. Sebelum marah Memang kita akui after Itu saya receive ni lah. since after siapa? MCO. Lepas MCO tu bro. Sebelum tu Sisket yang lead the Sunday school, and our Sunday school is very strong that time. Okay, well organized by Sisket. But after she left, then from there on, nobody taking care of the Sunday school. Saya boleh cakap. Tapi saya takut nanti dia marah saya. Argentina dengan Chelsea. Ni pergi doa dulu lah, saya tak tahu. Iya. Ya mata tengok-tengok. Ya, oke. Oke, so terima kasih. Ya, ini semua kita boleh share lah apa-apa. Oh patutlah. Ini kayak marah saya. Ya, apa? Kau tu saya takut bercakap. Kau tu saya takut Oke, bercakap. kasih pause ya. Oke, ada hal yang saya ingat kamu bagi saya tuh. Oke, kita jangan buang masa. Semua orang pun sudah mengantuk. Esok saya lagi punya urusan rasmi saya nih esok. Oke, ada hal yang sebagai pasukan pahlawan, ada perkara yang harus kita ketahui, dan kita harus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan pesan ya. Dan dari tadi saya berusaha untuk menerima sesuatu dari Tuhan untuk apa yang harus disampaikan kepada kita semua. Oke, ada satu hal yang Tuhan pesan kan dengan saya waktu kami dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur ke JB. Tuhan pesan supaya waktu masuk di tahun yang baru ini ada satu buah roh yang Tuhan ingin kita betul-betul kuasai, yaitu penguasaan diri yang jarang-jarang orang gereja untuk ajarkan ya, penguasaan diri. Self control kayak itu dalam bahasa Inggris dia tuh. Iya, self control. Penguasaan diri. Kalau Indonesia dia penguasaan diri, kalau bahasa Melayu dia kawalan diri. Oke, kenapa Tuhan memperingatkan untuk tim kita ada penguasaan diri? Sebab dia macam nih ya, kita kalau macam kereta kita start engine, dia belum bergerak, dia belum ada apa-apa, dan kereta itu akan mulai bergerak, dan semakin kita selesa, semakin kendaraan itu kita akan bawa dengan laju. Betul atau tidak? Betul, kita akan bawa kereta itu dari dia berhenti dan dia bergerak pelan dan makin lama makin laju. Dan ada satu ilustrasi lagi, kita bermula dari bawah, kita akan mengalami progres ya, peningkatan dalam kita punya kerohanian. Kita akan makin naik, level kita itu makin lama makin tinggi. Jadi ada satu hal yang Tuhan minta waktu kita mengalami kemajuan atau pertumbuhan di dalam tim ini, kita harus ada penguasaan diri. Karena kalau kita mengalami satu kemajuan, oke, contoh driving ya, kita drive laju, tapi kita tidak ada dapat kawalan, kita akan accident. Oke, kamu ingat ini ya. Dan bila kita pergi ke satu tempat yang tinggi, kalau kita tidak ada kawalan, tidak ada penguasaan, kita akan jatuh. Jadi Tuhan pesan di sini untuk semua kita, tidak ada yang terkecuali tim Holy Fire, kita harus ada penguasaan diri, self control. Self control dari apa? Karena waktu kita mengalami pertumbuhan, sikap ini, sifat penguasaan diri ini sangat-sangat diperlukan untuk seseorang bertumbuh dalam rohani dia. Bila kita sudah makin maju, ada satu yang kita susah, ada beberapa sikap kita yang kita akan susah kawal. Satu, kita punya kemarahan. Kita akan mulai hilang sabar. Bila kita melalui proses
proses pertumbuhan, proses percepatan itu kita punya kemarahan, kita susah mau kawal. Kedua, nafsu kita. Ini yang harus kita kawal. Nafsu makan kita harus kita kawal. Waktu Tuhan teguh. Waktu Tuhan bagi tahu itu, macam saya sempat ketawa, tahu kamu tahu, macam tidak masuk akal kan? Tetapi kalau kita tidak dapat mengawal nafsu dan dia ada nafsu dan nafsu makan. Oke, kita makan tuh perkara biasa itu untuk tubuh badan kita. Tetapi ada satu nafsu makan yang kamu tahu kah, kalau orang gelojo, kalau orang jenis makan yang itu yang betul-betul dikuasai oleh nafsu makan. Rakus. Oke. Kita harus ada penguasaan diri. Kalau tidak, diri kita sendiri akan kehilangan kawalan atas diri kita. Ingat ini ya, seperti kita drive laju, kalau kita hilang kawalan, kita akan accident. Kalau kita naik pergi satu tempat, sebab makin tinggi keadaan di atas makin tidak stabil. Dia punya gravity itu sudah semakin nipis. Jadi kalau kita tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengawalan diri, kita akan mudah jatuh. Itulah yang pertama itu penguasaan diri. Pertama kita punya emosi. Kita punya perasaan marah, oke, perasaan marah, nafsu, kita tuh cepat hilang sabar tadi ya, kehilangan sabar, atau kita tuh lebih bernafsu, nafsu yang tidak bagus lah ya, nafsu makan yang berlebihan, emosi yang negatif, oke, ini semua orang akan alami, bukan sahaja Pastor Joy yang alami, tidak. Setiap daripada kita ini akan kita alami. Sebenarnya saya kecewa juga. Saya boleh katakan ini tadi, tapi pastor terlampau drag masa terlalu lama sehingga si Joel tidur, Brother Victor sudah balik sama Sis Jess, mereka tidak sempat untuk dengar ini. Dan kita setiap dari tim akan mengalami ini. Pikiran negatif. Kita harus kawal pikiran kita, oke? Emosi yang negatif. Putus asa dan ketidakpercayaan. Ada sampai satu level, kalau Tuhan menguji kita, kita akan menjadi, kalau tekanan terlalu kuat, kita akan sampai merasa sudah tidak percaya dengan kuasa Tuhan lagi. Itu kita sudah hilang kawalan. Bila tekanan terlalu kuat, tentangan terlalu kuat, kita tidak kawal, kita punya emosi, kita tidak kawal pikiran kita punya kepercayaan kepada Tuhan akan hilang. Oke? Perkara-perkara yang saya sebut tadi, kemarahan, nafsu makan yang berlebihan, emosi yang negatif, pikiran yang negatif, itu semua putus asa juga ya. Putus asa, ketidakpercayaan kita itu akan menghalang pertumbuhan dan kemajuan kita di dalam tim ini. Ini harus kita Itu sebabnya saya katakan bahwa kita akan berusaha untuk menguasai buah roh yang ini, penguasaan diri, pengandalian, self control ini ya. Karena sifat ini dia akan betul-betul memberi kesan kepada pertumbuhan rohani kita di dalam tim pelayanan Holy Fire. Dan kamu ingat itu ya. Kita akan mulai hilang kalau kita tidak boleh mengawal kita punya diri, kita akan mulai hilang sabar. Maksud dia kita cepat marah, emosi kita cepat terganggu. Kalau kamu rasa ada nafsu yang pelik-pelik sudah tuh, kamu kalau kamu rasa nafsu makan tidak terkawal, berusaha untuk mengawal nafsu makan kita, karena itu tidak bagus. Dan putus asa, emosi. Dan satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita, sekali kamu terjun di dalam pelayanan ini, sekali kamu join di dalam Holy Fire, jangan mengekspektasikan tidak ada serangan. Oke? Serangan akan sentiasa ada, karena serangan itu akan membuat kita jadi kuat. Jadi jangan
sikit-sikit serangan, pastor saya kena serang lah, pastor. Itu adalah perkara yang wajib, boleh dikatakan wajib lah bagi kita punya tim, oke? Tidak ada cara lain untuk Tuhan melatih kita, untuk membuatkan kita kuat, selain daripada diserang. Dan serangan itu tidak akan melebihi kemampuan kamu. Dan jangan pernah rasa mengasihani diri. Self pity, maksud dia kamu kasihani diri kamu. Saya akan serang lah. Jangan macam itu. Kamu pernah nampak saya cakap di depan saya selalu cakap yang saya akan serang dan saya minta kamu kasihani diri saya kah? Tidak. Sebagai seorang pahlawan, kamu jangan pernah mengasihani diri waktu kamu diserang. Dengar ini baik-baik. Jangan pernah mengasihani diri sendiri waktu kamu diserang. Tapi waktu kamu diserang, bangkitlah dan berurusanlah dengan Tuhan. Jangan cari siapa-siapa dulu, berurusan dulu dengan Tuhan. Saya mau bangga-banggakan dengan ini dua orang, sebab mereka adalah orang yang saya betul direct ajar ya, Mei dengan Feby. Kamu tengok cara mereka. Kenapa mereka begini? Mereka tengok cara saya. Macam mana saya berperang dan macam mana saya mengurus cara saya berperang. Dan kamu tengok, mereka sangat tenang. Mereka sangat tenang. Sekalipun serangan yang mereka hadapi itu terlalu dahsyat, tetapi mereka melihat siapa yang mengajar mereka. Jadi jangan pernah mengasihani diri waktu diserang. Karena Tuhan mengizinkan serangan itu bukan membuatkan kamu hancur, tapi membuatkan kamu kuat. Dan kamu lihatlah dorang nih, tidak banyak mulut dorang kan? Karena kamu tahu, seorang askar yang benar-benar kuat, yang benar-benar tangguh, tidak akan banyak cakap, tapi dia banyak memerhati. Dan dia banyak belajar dari Tuhan. Kalau saya dari Tuhan, mungkin kalau mereka berdua itu turun kepada mereka. Jadi mereka akan observe bagaimana saya berperang. Oke? Tidak ramai hari ini. Memang saya tapi apa yang menjadi bagian kamu hari ini kamu terima lah ya. Kalau kamu mau tengok kenapa mereka dipakai dengan dahsyat dan luar biasa, coba kamu tanya apa rahasia mereka. Apa rahasia mereka berdua? Tengok si Mei mau tertidur sudah. Sebenarnya ada banyak rahasia yang saya ajarkan kepada mereka. Mau cakap ya? Adik dulu lah. Saya mengantuk. Tak ada rahasia sih, cuman belajar sajalah, harus cepat tangkap lah dari segala. Setiap yang saya hadapi itu, ujian itu pertama bagi saya ini, saya tidak boleh terima lah. Yang pertama kali saya terjun Holy Fire, buat saya ini jadi macam orang gila. Hari-hari saya tengok itu setan, hari-hari saya tengok benda-benda pelik. Sampai satu hari Tuhan kasih kurang-kurang lah karunia itu, sebab saya tidak boleh tangkap itu lah, saya tidak boleh terima. Karena membuat saya goyang lah. Iman saya ni keliru. Mana yang betul, mana yang tidak. Saya sudah tidak boleh kasih beda lah. Tapi saya belajar dari pastor sama ibu. Inilah guru kami ini. Ini guru saya. Saya selalu tanya dia kenapa saya begini. Dan mereka akan kasih tahu lah. Akan memberi penjelasan. Lepas tu mereka akan datang mendoakan saya. Lepas tu saya belajar dari hal yang saya nampak itu, yang saya lihat. Lepas tu ke tahap yang selanjutnya lagi ujian. Tapi tak putus, sampai sekarang pun tak putus. Tapi kalau mau tahu time kamu pejam mata, kamu sudah mau berdoa itu kan, kamu tahu dia ada di depan, kamu sudah boleh nampak. Tapi dia tidak berani kacau, kamu teruskan saja doa. Tergantung kamu mau doa api kah, atau kamu mau doa perlindungan dari diri sendirilah. Kalau kamu rasa dia sudah betul-betul menyerang, mau mengacau, kamu ambil doa. Tapi selalu saya buat yang saya merasa saya ini dilindungi kan. Bila saya berpijak itu kawasan, disitulah saya berperang. 1 minggu 1 kali saya doa peperangan. Bukan mereka serang saya dulu baru saya perang ya, tapi saya masuk hadirat Tuhan, saya ajak mereka perang. Itulah kuncinya. Saya ajak mereka perang, bawa saya ikhtiarkan peperangan kalau dia berani masuk di kawasan saya. Dulu saya perang di Ungku Musin, lama juga lah. Itu daerah boleh saya tawan. Nah, ini daerah baru belum lagi. Belum buat lagi. Belum roh saya yang macam dulu di Ungku Musin belum balik lagi, sebab masih apa yang Tuhan suruh saya buat nih belum saya buat lah.
Sebab banyak hal yang 1 bulan di permulaan tempat baru kan banyak yang terjadi. First Tuhan suruh saya puasa, lepas tu dalam puasa saya harus mengelilingi tempat itu 7 kali, 1 hari 7 kali. Masa tiap hari itu saya harus sambil puasa selama 1 minggu. Saya tidak buat, saya cuma buat 3 hari kemarin. Sebab banyak yang bukan mudah juga ambil puasa itu. Bukan kena kita harus tahan lapar. Saya punya jenis yang kalau saya gagal 1 hari, yang hari yang sebelumnya sudah gagal semua. Saya harus mulai dari nol. Itu yang bikin saya nih yang kadang-kadang tidak boleh buat itu semua. 1 minggu harus betul-betul puasa. Begitu, betul-betul buat yang Tuhan suruh, baru kamu bisa menawan itu tempatlah. Doa itu pun harus doa yang bukan yang doa yang biasa-biasa. Doa itu yang betul-betul harus mengandung api. Yang kamu rasa kamu betul-betul marah sudah. Marah tapi bukan dengan apa-apa, marah dengan setan sudah. Begitulah. Kalau serangan yang lain-lain tuh banyak lagi lah. Kalau mau belajar sama ibu sajalah. Itu saja.